so complicated when it hurts. Yo, what's up guys, dan bertemu lagi bersama Gorioris di MotoGP 24 untuk karir episode ke-54. Oke, di video kali ini kita bakal kembali melaju ke petualangan nasib, dan sekarang ini musuh baru kita adalah Jorge Martin, yang mana kita akan berebut tempat kedua dengan Jorge Martin. Meskipun sekarang posisinya kita lagi di posisi kedua dan masih mencoba bertahan dari kejaran Jorge Martin yang ada di posisi ketiga. Nah, kemarin setelah balapan di GP Jerez itu kan biasa ada pengembangan atau ada tes kan. Nah, itu emang nggak sempat gue masukin di video. Dan buat yang bertanya-tanya part mana yang kita upgrade, jadi part yang kita upgrade tuh di sektor ECU. Nah, part itu memang sengaja gue upgrade soalnya berdasarkan hasil balapan di awal musim itu anti wheel kita kayak nggak guna sama sekali. Dan sekarang di sesi kualifikasi kedua tuh GP Italia ternyata berlangsung dengan kondisi wet race. Tapi guys, entah kenapa ini ya, di balapan hujan di Mugello entah kenapa gue ngerasa kayak nyaman banget sama Honda. Dan sekarang ini kita lagi tengah battle, dan di dua sektor awal kita memiliki gap bar warna merah yang lebih kenceng dari Jorge Martin. Apakah di sektor terakhir ini kita bisa merebut pole dari Jorge Martin? Dan ternyata sayang sekali kita hanya bisa tuh merebut tempat ketiga saja ya. Meskipun kita nggak bisa start di depan, tapi udah bagus banget soalnya kita ada start di barisan depan dan ada peluang buat kita battle di turn 1 nanti ketika start dimulai, asalkan startnya Honda itu lebih baik lagi. Karena ya seperti yang kalian tahu selama ini dari awal musim Honda startnya nggak pernah bagus, bahkan lebih bagus Yamaha ketimbang Honda, itu pun di sektor start. Tapi di lurusan top speed Honda bisa kita bilang jauh lebih unggul ketimbang Ducati. Nah, sekarang ini kita bakal memanfaatkan lurusan dari Mugello menjelang San Donato yang kemungkinan kita bisa untuk merebut posisi pembalap yang ada di depan kita. Nanti bisa kita battle di barisan podium ya. Ya semoga aja kita nggak mengalami mistake, karena gue ngerasa udah cocok banget dan klop banget dengan Honda di balapan kondisi wet race week. Oke, hari ini Jorge Martin ini start dari barisan depan, dan tiga besar atau barisan depan dilengkapi oleh si Asep Surasep yang start ketiga. Ini menarik banget. Gue makin gak sabar balapan di Italian GP dengan kondisi wet race. Barangkali kita bisa ngebuktikan diri. Tapi kalau ngomongin soal balapan hujan kita klop apa enggak, sebenarnya tergantung dari layout tracknya itu sendiri. Berhubung ini Mugello nggak banyak tikungan tajam, jadi gue rasa kita lebih nyaman aja. Sekarang kesempatan kita buat fight di barisan depan. Barangkali kemenangan pertama bisa kita dapatkan di Italian GP. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi sprint race GP Italia Mugello Circuit. Lampu padam, it's on the way, dan seperti biasa start kita masih kurang bagus hingga sekarang kita tercecer di urutan ke-10 menuju turn 1 alias first corner. Akankah Asep bisa masuk kembali di tiga besar? Oke, step by step kita kembali mengamankan tempat kita. Dan sekarang di tikungan 2 Asep berhasil masuk di posisi ke-6. Satu peringatan kita kantongi. Kita overtaking Tony Arbolino. Bertahan, oke. Kita ambil inside, dan kemudian Ducati Factory yakni Fabio Quartararo. Langsung kita overtaking, namun masih kembali berduel side by side. Dan Fabio Quartararo masih mampu mendefend serangan dari Asep Surasep. Kali ini Enia menjadi race leader. Oke, hati-hati menuju tikungan ke-7. Lebat sekali hujan di sini Italian GP. Dan sekarang Ducati Factory berada di depan kita, yakni Fabio dan juga Marco Bezzecchi. Namun sekarang Fabio Quartararo sudah berhasil kita overtaking, dan Asep masuk di 4 besar. Marco Bezzecchi harus bersiap-siap dengan serangan Asep yang akan segera datang saat lagi di sektor ketiga. Langsung kita overtaking bisakah, dan masih belum bisa. Oke, nice sekali dong momentum, dan kini akhirnya Surasep masuk di 3 besar. Oke, ini luar biasa. Kita udah kembali di posisi start kita, yaitu tempat ketiga. Dan sekarang Jorge Martin, Enea Bastian ini sudah berada di hadapan kita. Apakah di lap kedua Asep bisa mengovertaking Enea terlebih dahulu? Let's see. Backstride menuju last corner. Early braking, gear 2, hati-hati, oke.
Dan sekarang kita ambil insight, kemudian bersiap-siap battle di lurusan terpanjang di Italian GP. Lurusan terpanjang dengan jarak lebih dari 1 km. Sekarang kita mencoba street trim dengan bantuan right hand device. Kita overtaking ini ya. Dan akhirnya ini kita overtaking di main straight. Kemudian Jorge Martin juga kita overtaking di first corner. Namun Jorge Martin masih mampu mendefend. Tapi kini di exit corner San Donato, Surasep berhasil mengalahkan Jorge Martin. Dan kini di sprint race event, Surasep menjadi race leader, khususnya di Italian GP. Untuk pertama kalinya akhirnya Surasep menjadi pimpinan sprint race dengan waktu cukup lama. Semoga saja hingga lap terakhir Surasep mampu bertahan dari kejaran dari serangan balik duo Pramac Racing, yakni Jorge Martin dan juga Enea Bastianini. Ini seperti yang udah kita ngomongin tadi ya waktu di kualifikasi, karena di cuaca hujan di Italian GP entah kenapa Honda RC213V itu kayak cocok banget di kondisi seperti ini sama di layout track seperti ini. Ini benar-benar ngebantu kita banget untuk bersaing di barisan depan. Tapi ya tetap saja kita nggak boleh terlena dengan keadaan seperti ini, karena gue yakin pasti bakal ada kejutan nih nanti di akhir-akhir balapan, karena itu sering kita alami di balapan MotoGP karir kita. Oke, Jorge Martin kembali datang, namun Asep masih mampu bertahan. Kemudian menuju last weekend, perbatasan sektor 3, sektor keempat. Sekarang kita masih menjadi leader dan oke, hati-hati. Kemudian back right, last corner. Kita cukup late braking, semoga tidak melebar. Nice sekali. Kemudian kembali ke racing terdalam. Bersiap-siap lurusan terakhir untuk Italian Grand Prix di sprint race event menuju San Donato. Surasep menjadi fastest lap of the race dengan lap time 1:57.117. Oke, kita sedikit melebar, tidak mengapa, yang penting tidak crash. Dan sekarang gap kita 1 detik dengan Jorge Martin. Bismillah, semoga kita bisa bertahan, semoga tidak ada kesalahan, dan semoga tidak ada sebuah perlawanan dari duo Prima Pramac Racing. Sekarang ini Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi melengkapi 5 besar, dan Tony Arbolino di tempat ke-6. Duo Factory Aprilia melengkapi 7 dan juga ke-8 besar. So far kita masih aman di posisi pertama. Namun sayangnya hanya kita saja yang menjadi wakil dari Honda atau pabrikan asal Jepang yang berada di 8 besar. Mungkin seandainya musim ini kita masih bertahan di Yamaha, bukan tidak mungkin kita bisa bersama dengan Pecco Bagnaia di barisan depan. Sekarang ini Yamaha kehilangan kendali atau kehilangan arah untuk pengembangan, apalagi pembalapnya baru cuy, Pecco Bagnaia yang gak ada pengalaman sama Yamaha atau mesin inline 4. Oke, sekarang sektor 3 dan gap kita dengan Jorge Martin tergolong cukup aman. Oke, hati-hati entry corner di turn ke-12. Come on guys, hati-hati. Last weekend, last sektor. Akhirnya kita bisa sedikit bernafas lega. Akankah ini menjadi kemenangan pertama Asep di sprint race bersama Honda Repsol? Exit last corner menuju finish line. Dan akhirnya Surasep berhasil meraih kemenangan untuk Italian GP di sprint race event, mengalahkan Ducati. Ini yang paling GG, kita ngalahin Ducati di home race-nya sendiri. Bayangin cuy, duo Pramac, duo Factory, terus juga ada Aprilia yang sama-sama dari Italia. Mereka kita kalahkan semuanya, gila, ini gokil sekali, luar biasa banget. Dan Pecco finishnya di urutan ke-16, dia nggak dapat poin sama sekali, dan Luca Marini di posisi ke-11. Oke, di klasemen nggak ada perubahan untuk 12 besar. Kalau gitu langsung aja kita. Oke, Repsol Honda menggantikan Grace ini di tempat ketiga di klasemen tim. Luar biasa. Lumayan nih, masih ada yang bisa kita banggain soal klasemen tim dengan tim-tim lainnya di grid MotoGP. Oke, langsung aja menuju ke sesi main race event untuk Italian Grand Prix. Let's go. Straight, where everything's ready for the sprint podium.
It was a thrilling race with both teams and fans on cloud nine. Good morning from Matt Burt at the Mugello circuit. We're live for one of the most impressive events of the entire championship. The director takes us to the starting grid where riders are trying to maintain their concentration before the start of the race. The weather is magnificent, a perfect end to this weekend. A medium rear tyre is enough to get you through the race in these temperatures, while a harder front tyre is needed. Here we go guys, tibalah kita di sesi main race event Thailand GP. Oke, hari ini soft medium akan kita gunakan. Dan sekarang meskipun suhunya tinggi tapi nggak masalah, gue yakin Honda bisa bersaing di barisan depan lagi. Apalagi ini cuaca kering yang pasti kita bakal lebih memiliki grip ban yang super lengket di aspal. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP Mugello Circuit Italian Grand Prix. Lampu padam, it's on the way. Oke, menuju Force Corner. Kita blocking Tony Arbolino hingga sekarang menuju turn 1. Masih kembali side by side. Vinales di sebelah kita. Dan sekarang Ducati Factory masih menghalangi kita. Kita overtaking Fabio Quartararo dan Marco Bezzecchi masih mampu mendefense kita. Oke, turn kedua, hati-hati. Satu peringatan kita dapatkan. Kemudian exit corner menuju tikungan keempat. Oke, entry kembali. Masih Marco Bezzecchi di depan kita. Ini sama kayak tadi di mode sprint. Ininya Martin dan Marco Bezzecchi. Kemudian Asep dan juga Fabio Quartararo. Bedanya sekarang ini Marquez udah masuk di posisi ke-6 nih. Ada perbedaan sedikit. Nah sekarang tikungan 7. Hati-hati, inilah dia. Kita overtaking Marco Bezzecchi dan masih bisa oke. Entry corner. Bezzecchi masih mendefense. Kurasa sudah ada improvisasi dari defense Marco Bezzecchi. Tapi sekarang, cukup sliding. Hati-hati, ban belakang agak sedikit kurang grip, mungkin kurang panas. Kemudian sekarang di sektor ketiga menuju turn ke-12 dan satu peringatan kita kantongi lagi. Dan sekarang akhirnya Asep memiliki 2 kali peringatan track limit. Oke, hati-hati. Kemudian collision lagi. Untung tidak ngebikin MotoGP Stewart beraksi. Oke, Marco Bezzecchi mendefend. Fabio Quartararo juga mengovertaking. Ducati Factory kompak sekali. Bekerja sama menjegal Surasep. Namun sekarang di last corner kita akan mencoba bersabar dahulu, bertahan dahulu hingga sekarang. RHD on dan saatnya kita bantai Marco Bezzecchi di lurusan menjelang San Donato corner. Overtaking Marco Bezzecchi, nice sekali, dan Asep bisa kembali mempertahankan posisi ketiga untuk Italian GP. Luar biasa. Hati-hati, oke. First corner, nyaris saja kita membuat kontak dengan Jorge Martin. Dan Martin masih kembali defend di turn kedua. Jorge Martin masih mampu bertahan dari kejaran Surasep. Tapi sekarang di turn ketiga, Surasep mengovertaking Jorge Martin dan mengamankan tempat kedua. Luar biasa akhirnya. 1 lap pertama, 2 lap pertama, Surasep berhasil membuktikan diri. Pokoknya kalau kita tadi nggak buruk di start, mungkin saja kita udah menjadi pimpinan race dari lap pertama tadi. Namun apa boleh buat, start kita jelek dan gue nggak tahu, nggak sekarang pun gue nggak pernah bisa dapat settingan yang pas untuk start kita. Itu aneh sekali. Dan gue rasa cuma Honda yang paling parah. Kalau di musim lalu oke lah, Yamaha mungkin startnya kurang bagus, tapi tidak seburuk Honda yang saat ini kita pakai. Atau mungkin emang ada ciri khas masing-masing dari tiap pabrikan yang kita kendarai. Apalagi ini karir yang performa motor itu nggak sama cuy. Tidak equal kayak di mode balapan online race. Jadi kita bakal ngembangin dari awal Honda sesuai dengan kemauan kita. Ya semoga aja Honda yang kita pakai bisa merata disukai oleh semua pembalap Honda lainnya. Ya meskipun sekarang ini buktinya kita nggak ada temen nih di 8 besar. Cuman kita doang yang pakai Honda, lainnya pabrikan Italia cuy. Oke, last corner menuju lap ketiga dan saatnya kita menyusul Enea Bastianini. Nah sekarang ini gap kita 1,6 dari Enea Bastianini. Kira-kira bisa nggak nih kita kejar selama kurang lebih 4 lap tersisa. Biasanya kita unggul di 2 sektor awal.
Kalau di dua sektor akhir kita kurang kenceng cuy, kurang kenceng dan cenderung lebih lama daripada Ducati. Tapi oke lah, semoga aja kita bisa lebih kenceng di dua sektor awal, itu di sektor 1, 2, dan step by step kita akan ngepangkas jarak dengan ini. Dan sekarang pun terbukti, yang semula kita memiliki gap 1,6, sekarang udah 0,9 dari ini ya, bahkan makin rapat lagi cuy. Ini bagus buat kedepannya persaingan di sini. Yang penting kita nggak ngebuat kesalahan, nggak ngebuat mistake dan nggak crash, itu aja sih. Karena yang namanya roda 2 itu rawan banget sama yang namanya crash. Oh, nyaris saja. Oh my god, kita udah nyetuk klub tadi dan nyaris tragedi di Catalunya kembali terulang. Itu nyaris banget, tadi udah agak miring posisi motornya dan udah agak nyangkut sama krab. Untung aja kita masih bisa untuk berdiriin motornya cuy, itu untung aja. Oke. Semoga kita nggak ngebikin kesalahan kayak tadi lagi. Itu parah sekali, kayak udah trauma sama kejadian di Catalunya kemarin yang ngebikin kita gagal meraih kemenangan. Padahal kemarin di Catalunya kita hampir saja bisa merebut kemenangan dari Jorge Martin. Tapi apa boleh buat, terlalu berambisi dan terlalu percaya diri akhirnya malah ngebikin kita frustasi. Oke lah, last corner, lap ketiga, entry corner. Oke, hati-hati. Kemudian keluar tikungan terakhir, kita bakal mencoba lagi seberapa cepatkah kita di San Donato atau di lurusan menjelang San Donato. 3 lap lagi, waktu kita yang tersisa untuk menyusul Enea Bastian ini, dan kita mencoba late braking, namun kita malah terlalu late break sehingga kita melebar. Oke, ini kesalahan pertama yang kita buat di lap keempat. Entry corner lagi. Oke, kita agak ngelewatin track limit tadi. Ya meskipun itu ini nyentuh bagian rumput sih, harusnya enggak sih. Oke, sekarang tikungan keempat, entry kembali. Dan sekarang siapa sangka Asep menjadi fastest lap. Luar biasa. Kita ada kemungkinan untuk meraih kemenangan nih, asalkan kita bisa improvisasi mulai sekarang ini. Oke, gue bakal coba maksimalkan, gue bakal coba lebih nge-push lagi. Mulai sekarang, gue bakal paksa Honda untuk sampai limit cuy. Karena kita udah cukup lama untuk tidak meraih kemenangan. Terakhir kita menang di Valencia GP musim lalu. Itu pun dengan Yamaha, jadi udah astaga ngelebar lagi. Jadi udah sekitar 6 seri kita nggak meraih kemenangan cuy. 6 atau 7 gitu, pokoknya kita udah lama banget gak meraih kemenangan. Dan sekarang ini peluang kita. Di sprint tadi kita udah menang, tapi kalau nggak menang di main race kayak ada yang kurang. Karena yang paling utama adalah menang di main race event. Oke lah, bismillah. Dan sekarang gapnya makin jauh lagi. Gara-gara kita kebanyakan melebar di lap keempat, akhirnya gap dengan ini ya menjauh lagi. Kira-kira bisa nggak nih kita improvisasi? Oke, lap 5 dan tinggal 2 lap lagi. Waktu tersisa untuk Italian GP, untuk Asep bisa menyusul Enea. Oke, inilah dia lap kelima, entry corner. Oke, ini kayaknya nggak bakal ngelebar sih. Dan ngelebar sih, astaga. Oke, tapi udah langsung rapet sama Enea. Oke, sekarang gapnya tinggal 0,6 cuy. Tikungan 2, oke nice. Tikungan 3, entry kembali. Oke, kemudian RHD on, exit corner, luar biasa. 0,5 gap dengan Enea, semakin rapat. Oke, fokus ke fighting, please fokus. Oke, exit, menuju turn ke-6. Dan sekarang cuaca udah mulai beralih, yang semula terang cerah, sekarang udah mulai berawan dan cloudy. Tapi tenang aja, nggak akan ada hujan karena nggak ada notifikasi atau informasi soal perakiraan cuaca yang mengabarkan bahwa balapan di Italian GP akan flag to flag menjadi hujan. Tidak ada, jadi aman. Kita fokus aja nge-push di sisa balapan GP Italia. Oke, 0,3 gap dengan Enea. 0,3 masih berlangsung. Tikungan ke-11, sektor 3 menjauh kembali gap dengan Enea. Entry corner, tikungan ke-12. Ini kalau kita bisa nempel Enea di last corner, bukan tidak mungkin di main straight kita bisa menyusul Enea. Oke, fokus guys, come on. Menuju last corner dan 0,1 gap dengan Enea Bastian ini, dan luar biasa. Oke, hati-hati, tahan. Tikungan terakhir.
Bersiap-siap. Slipstream, RHD on saat lagi dan langsung saja kita buru. Oke, inilah dia lap terakhir Italian GP. Kita overtaking ini ya dan oh my goodness mate. Hampir guys. Oke, di turn 1 San Donato. Oke, kita dikasih peringatan, kita nggak boleh mengovertake dengan cara yang salah. Nyaris saja kote dengan ini ada sekarang di tikungan kedua lap terakhir. Setelah drama di main straight tadi, kita kembali harus berjuang dari urutan kedua. Overtaking ilegal, kata Dorna. Oke, kemudian menuju tikungan keempat, entry corner kembali. Inilah dia, saat-saat terakhir. Pertarungan akhir di Italian GP. Pertarungan antara Kamsi dan juga pembalap Salasia Indonesia, yakni Asep Surasep. Entry kembali. Oke, tikungan 7. Masih menempel, come on guys, lap terakhir. Tinggal setengah lap lagi. Perjuangan kita akan segera usai dan semoga saja kemenangan di tangan Asep Surasep. Oke, menuju tikungan ke-9. Masih ini yang menjadi race leader. Dan Surasep masih mencoba membayang-bayangi, memberikan pressure, tekan kepada Enea Bastian ini. Dan inilah dia, tikungan chicane. Langsung kita overtake dari inside lah. Kita masuk kembali mengovertake ini ya. Nice sekali. Oh, kontak terjadi. Dan ini yang melebar. Dan ini diberi peringatan oleh MotoGP lagi melewati track limit. Dan sekarang ini ya kembali masuk dari inside line namun gagal mengovertaking. Oh, ini masih bertahan. Hingga sekarang di last sector. Last chicane. Ini yang kembali mengovertaking. Hati-hati dan oh my goodness man. Ini kepancing emosi. Dan sekarang menuju tikungan terakhir. Last corner, hati-hati. Oke, kita beri ruang kepada Enea supaya dia tidak sampai memblocking kita. Dan sekarang momentum kita dapatkan dan di exit corner. RHD on menuju finish line. Enea masuk mengovertake kita kembali masih bertarung. Sedikit lagi finish line dan yes, finally. Setelah 7 balapan di awal musim, baru kali ini Repsol Honda mampu meraih kemenangan untuk pertama kalinya setelah sekian lama dengan menjadi fastest lap dengan lap time 1 menit 46 detik. Asep Surasep mampu membawa Honda RC213V melesat mengalahkan Enea di waktu detik-detik menjelang garis finish. Luar biasa, akhirnya kita mampu meraih kemenangan dan inilah Honda yang seharusnya bersaing di barisan depan. Oke, di klasemen kita masih berada di posisi kedua, namun gap point semakin kita pangkas antara Asep dan juga Enea dengan sekarang menyisakan jarak 18 poin. Jorge Martin masih di posisi ketiga dengan gap 45 poin dengan Enea sebagai pimpinan klasemen sekaligus sebagai teammate-nya sendiri, Fabio Quartararo Marquez di 5 besar. Oke guys, next race kita bakal balapan di seri Kazakhstan. Itu di sirkuit Sokol ya, meskipun aslinya Sokol udah hengkang dari kalender MotoGP musim ini di MotoGP 2024, tapi ya masih masuk di gamenya. Ini menjadi track yang bisa gue bilang track goib karena sama kayak Finlandia di Kimiring, yang mana track itu juga nggak pernah dipakai balapan tapi muncul di kalender MotoGP game. Jadi oke semua, akhirnya kita bisa meraih kemenangan untuk pertama kalinya bersama Honda. Akhirnya setelah 7 race kita mampu meraih kemenangan dan epicnya kita meraih kemenangan sprint dan juga main race event. Ini gokil sekali. Sekali menang langsung 2 kemenangan, ini gokil sekali. Oke, besok next race bakal pastikan kita bisa kembali bersaing di barisan depan lagi untuk melawan duo Pramac Ducati. Semoga saja. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys. Sampai jumpa.